Demo ratusan mahasiswa Unsud menolak kenaikan UKT diwarnai kericuhan saat para mahasiswa memaksa masuk gedung rektorat untuk bertemu rektor. Aksi mahasiswa ini sempat diadang puluhan satpam kampus. Banyak mahasiswa membuat petugas keamanan kampus kewalahan. Akhirnya ratusan mahasiswa berhasil masuk ke gedung rektorat. Dorongan massa membuat sejumlah kaca gedung rektorat pecah. Berhasil masuk ke rektorat, mencoba mengiring Unsud, namun ternyata rektor sedang berada di luar kota. Aksi demo ratusan mahasiswa ini merupakan aksi yang kedua kalinya menolak kenaikan UKT tahun 2024 untuk mahasiswa baru. Pasalnya, kenaikan UKT ini dinilai terlalu tinggi, mencapai 5 kali lipat dari UKT tahun 2003. Pada saat ini kita menduduki rektorat, kita bisa menduduki, pokoknya UKT tidak jelas, UKT masih mahal, kita menuntut untuk turun. Sementara itu pihak rektorat Unsud beralasan kenaikan UKT 2024 didasarkan atas berbagai pertimbangan. Peraturan Rektor nomor 6 itu minta dicabut. Kita sudah melakukan itu dan melakukan rapat di hari Sabtu dengan pimpinan, dengan dekan, dengan ketua lembaga dan unit terkait untuk membahas tentang UKT ini. Di Surabaya, Jawa Timur, kericuhan terjadi saat puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tiba-tiba melakukan blokade jalan di Jalan Raya Ahmad Yani depan Mapolda Jawa Timur Rabu siang. Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan antara polisi dengan mahasiswa hingga terjadi kericuhan. Dalam aksi unjuk rasa ini, mahasiswa untuk penuntasan kasus-kasus korupsi di Jawa Timur. Usai menggelar aksi di depan Mapolda Jatim, puluhan mahasiswa melanjutkan aksi dengan tuntutan yang sama menuju kantor Kejaksaan Tinggi Jatim. Mahasiswa pendemo berharap aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan berkomitmen mengurangi tren korupsi di Jawa Timur. Dari Banyumas, Jawa Tengah dan Surabaya, Jawa Timur, Saladin Ayubi, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Rekam CCTV merekam detik-detik terjadinya ledakan dari salah satu rumah warga di Kompleks Liberty Residen, Jalan Pendidikan Medan, Sumatera Utara. Ledakan berasal dari rumah nomor C7 berlangsung secara cepat. Tiba-tiba, warga di sekitar lokasi juga tampak masih berada di dalam rumah dan kondisi kompleks masih dipenuhi kendaraan. 2 orang penghuni rumah yang merupakan anak dan ibu menjadi korban dalam peristiwa ini. Korban mengalami luka bakar dan saat ini tengah dirawat di rumah sakit. Tidak hanya itu, 2 rumah di depan dan di samping lokasi pun terdampak, serta sejumlah mobil dalam kerusakan cukup parah. Sementara itu, tim penjinak bom atau Jibob Gegana Sat Brimob Polda Sumut melakukan olah tempat kejadian perkara di Kompleks Properti Residen Jalan Pendidikan Medan, Sumatera Utara. Satu persatu sudut rumah dan tempat-tempat yang mencurigakan diperiksa oleh petugas untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang berbahaya yang memicu ledakan kembali terjadi. Kapolsek Timur Pol Briston Napitupulu mengatakan pihaknya sudah melakukan TKP dan saat ini tim Jibom sedang melakukan sterilisasi lokasi ledakan. Kita sudah melakukan olah TKP, tiket Reskrim Medan Timur, kemudian dari Inapis Polrestabes, dan sementara juga di belakang kita saat ini sudah dilakukan olah TKP oleh tim Jibom Brimob Polda Sumut. Dugaan sementara imbas dari ledakan tersebut kena 5 rumah, terkena imbasnya 5 rumah, karena keretakan di 5 rumah tersebut. Dugaan sementara ledakan ini terjadi akibat kebocoran gas LPG. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Petugas gabungan Jakarta Barat langsung menyasar sejumlah tempat minimarket di beberapa wilayah di kawasan Kembangan dan Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas menggelar operasi penertiban juru parkir liar yang kini meresahkan masyarakat. Satu persatu juru parkir liar ini terkejut saat didatangi petugas yang langsung melakukan pemeriksaan, terutama surat tugas dan seragam yang dikenakan. Para jukir liar ini pun langsung diamankan petugas. Di Jakarta Timur, juru parkir liar juga ditertibkan, seperti di Jalan Pemuda Rawamangun dan di Jalan Layur.
Para juru parkir sempat berdebat, namun petugas tetap tidak mengindahkan dan memberikan surat tilang tindak pidana ringan serta surat pernyataan tidak memungut parkir di minimarket. Upaya kabur dan protes mewakili razia juru parkir liar yang dilakukan petugas gabungan di sejumlah minimarket di kawasan Jakarta Pusat. Salah seorang juru parkir liar ini berusaha kabur saat akan diamankan. Banyaknya petugas yang turun membuat parkir liar ini akhirnya pasrah saat digiring ke dalam mobil patroli. Razia kembali dilanjutkan dengan mendatangi satu persatu minimarket di kawasan But. Lagi-lagi sejumlah jukir liar berhasil diamankan saat tengah menjaga lahan parkir. Razia gabungan yang melibatkan unsur Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Sosial, dan TNI Polri digelar secara serentak di 5 wilayah di Jakarta dengan sasaran juru parkir liar yang kerap beroperasi di minimarket, bahu jalan, hingga pertokoan dan tempat ibadah. Razia ini menjawab keresahan masyarakat banyaknya aksi pemerasan di minimarket. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, artis Sandra Dewi menjalani pemeriksaan selama 10 jam sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Tatniaga Timah yang melibatkan suaminya Harvey Mois. Sementara tersangka Helena Lim juga menjalani pemeriksaan selama 8 jam. Keduanya bungkam saat keluar dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta. Artis Sandra Dewi bungkam saat meninggalkan gedung Kejaksaan Agung usai menjalani pemeriksaan untuk kedua kalinya. Sebelumnya, Sandra Dewi juga menjalani pemeriksaan pertama pada 4 April. Sandra Dewi yang tiba di gedung Kejagung sekitar pukul 8 pagi diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi timah yang menimpa suaminya Harvey Mois. Pemeriksaan penyidik dilakukan untuk mendalami kepemilikan aset Sandra Dewi dan dugaan keterikatan dengan kasus korupsi yang menjerat suaminya. Seperti Sandra Dewi, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim juga enggan berkomentar usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Helena Lim yang merupakan tersangka dari kasus korupsi izin usaha tambangan diperiksa penyidik terkait penyitaan aset miliknya. Meninggalkan gedung sekitar pukul 19.30 setelah menjalani pemeriksaan sekitar 8 jam mulai pukul 11. Setelah keluar dari ruang pemeriksaan, Helena yang mengenakan rompi merah muda langsung memasuki mobil tahanan Kejagung. Sandra Dewi menjalani pemeriksaan kedua sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUPT Timahka tahun 2015-2022 yang menjerat suaminya Harvey Mois. Selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sandra Dewi, penyidik juga melakukan pemeriksaan tersangka Helena Lim terkait penyitaan aset. Kejaksaan Agung telah menetapkan 21 tersangka termasuk Harvey Mois dan meminta sejumlah barang bukti dalam perkara yang menimbulkan kerugian negara mencapai 271 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjalani pemeriksaan di KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapan rumah jabatan DPR. KPK menyebut kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah. Sekretaris Jenderal DPRD Indra Iskandar tiba Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan pada jam 9 pada Rabu pagi. Namun Indra tidak lama berada di gedung KPK. Pada pukul 11 siang, Indra keluar usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah jabatan DPR. Indra mengatakan telah memberikan keterangan terkait fakta yang dia ketahui kepada penyidik. Ya, sebagai negara yang baik, saya sudah memenuhi panggilan dari KPK, dari penyidik KPK hari ini. Intinya sudah saya sampaikan semua tentang pengetahuan saya, tentang fakta-fakta yang saya ketahui sudah saya sampaikan.
dan saya berkeyakinan penyidik KPK akan kerja secara profesional. Oke? KPK memeriksa Indra sebagai saksi terkait proses pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun 2020. Dalam proyek senilai 121 miliar rupiah ini, KPK menyebut kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah. Meski belum menetapkan adanya tersangka, tetapi KPK telah menetapkan status pencegahan terhadap Indra dan sejumlah orang lainnya. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews laporkan. 5 pejabat Kementerian Pertanian dihadirkan untuk bersaksi dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dan pemerasan oleh terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Seluruh saksi kompak mengakui adanya dana patungan yang mereka kumpulkan untuk kebutuhan SYL dan juga ancaman mutasi jika tidak memenuhi permintaan terdakwa. Sidang lanjutan kasus gratifikasi dan pemerasan oleh terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa KPK menghadirkan 5 pejabat Kementerian Pertanian untuk bersaksi, yakni Dirjen Hortikultura Kementan, Direktur Sayuran Tanaman dan Obat Kementan Andi Muhammad Idil Fitri, Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi, Staf Inspektoral Jenderal Kementan Bambang Pamuji, dan Kabag Umum Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan Kementan Edi Eko Sasmito. Kelimanya mengakui dana patungan yang mereka kumpulkan untuk Tuhan Syahrul Yassin Limpo, mulai dari dana umroh, pembelian hewan kurban, sewa jet pribadi, pembelian baju koko, hingga dana untuk kegiatan buka bersama. Sejumlah bukti transaksi dan laporan keuangan operasional YSL diperlihatkan jaksa KPK di hadapan para saksi. Seluruh saksi juga mengakui pencatatan keuangan tersebut benar adanya dan bersumber dari direktorat masing-masing. Terkait dana patungan untuk kebutuhan Syahrul Yassin Limpo, para saksi juga mengaku ada ancaman mutasi atau dicopot dari jabatan jika tak memenuhi permintaan terdakwa. Dari Jakarta, Putu Bagus, Novan Wikusuma, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK Isma Yatun bungkam saat ditanya mengenai dugaan permintaan suap kepada pegawai Kementerian Pertanian. Sebelum dalam sidang kasus dengan terdakwa Syahrul Yassin Limpo terungkap bahwa oknum BPK meminta uang 12 miliar rupiah untuk mendapatkan status wajar tanpa pengecualian atau UWT dari BPK. Selamat pagi Bu izin sebentar. Bu Isma. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun enggan berkomentar saat dimintai keterangan terkait kesaksian mantan anak buah Syahrul Limpo soal dugaan kasus jual beli status wajar tanpa pengecualian atau WT. Isma Yatun juga tidak memberikan jawaban ketika mengenai teknis audit yang dilakukan BPK dan memilih untuk bergegas menuju mobil dinas. Disebut kalau BPK meminta 12 miliar dan dikasih 5 miliar. Sebelumnya dalam sidang kasus dugaan pesan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, terungkap bahwa oknum BPK meminta uang sebesar 12 miliar rupiah untuk mendapatkan opini WTP. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Evaki Satrio, Dia Setiawan, iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto angkat suara terkait langkah politik Ridwan Kamil dan selebritas Raffi Ahmad yang masuk dalam bursa kepala daerah. Dengan tegas, Erlangga mengatakan apabila hasil survei bagus maka akan berjalan terus. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengungkapkan saat ini pihaknya belum menentukan daerah pilkada Ridwan Kamil. Kendati demikian, berdasarkan hasil survei, Erlangga menyebut suara Ridwan Kamil di Jawa Barat dan DKI cukup baik. Sementara terkait isu selebritas Raffi Ahmad masuk dalam bursa kepala daerah mendampingi Diko Ganingduto, ia menyebut bergantung pada seberapa viral keduanya.
kita melihat baik di Jawa Barat maupun di Jawa Tengah, Pak Ridwan Kamil menjanjikan. Jawa Barat dan DKI. Terkait Jawa Tengah sendiri viral, Pak Raffi Ahmad sama Pak Diko kan gitu. Golkar sendiri apakah mau Makin viral makin bagus. berarti fix lah di sana apa? Tergantung hasil surveinya. Diko sudah, Raffi belum. Kalau hasil bagus berarti gimana, Pak? Kalau hasil bagus, jalan terus. Kalau hasil nggak bagus, tarik lagi. Erlangga menimpali pihaknya masih akan melakukan survei hingga Juli mendatang untuk menentukan komposisi para kadernya, terutama untuk maju di Pilgub Jakarta. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Bagus, iNews melaporkan. Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari menegaskan para caleg DPR, DPD, dan DPRD terpilih harus mengundurkan diri jika mencalonkan diri dalam Pilkada serentak tahun 2024. Pernyataan ini disampaikan Hasyim dalam rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 2 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Hasyim menegaskan pengajuan pengunduran diri pelambat 5 hari usai penetapan paslon di Pilkada 2024. Yang pertama bahwa kalau orang tersebut sedang menduduki jabatan anggota DPR, DPD, DPD provinsi dan kabupaten kota, maka yang bersangkutan harus mundur atau wajib mundur. Ada situasi pada masa pendaftaran calon kepala daerah itu yang bersangkutan statusnya adalah calon terpilih karena menjadi caleg pada waktu pemilu 2024 ini. Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah tanggal 22 September 2024, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari statusnya sebagai calon terpilih. Penggantian calon terpilih menurut Undang-Undang Pemilu akan diisi oleh calon dari partai politik yang sama, dari dapil yang sama, yang memilih suara terbanyak peringkat berikutnya. Sepekan lebih banjir melanda desa Hanjalipan, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah belum juga surut. Banjir yang mencapai 1 meter tersebut membuat warga enggan mengungsi. Di Kabupaten Wajo, banjir dengan ketinggian hingga 2 meter ribuan rumah warga. Warga yang resah rumah nyaris tenggelam terpaksa bertahan di dalam rumah mereka. Banjir yang melanda desa Hanjalipan terjadi sejak 7 Mei lalu menyebabkan desa yang berada di bantaran Sungai Mentaya masih dikepung banjir. Air Sungai Mentaya serta adanya kiriman air dari wilayah itu membuat banjir di desa Hanjalipan belum juga surut. Ketinggian banjir bertahan kisaran 30 hingga 100 cm dari permukaan jalan. Warga yang ingin beraktivitas di luar rumah terpaksa harus menggunakan perahu. Sejak dilanda banjir, belum ada warga yang memilih mengungsi, warga tetap tinggal di rumah panggung mereka masing-masing. Sementara aktivitas pendidikan diliburkan demi keamanan. Dengan cuaca daerah Kota Waringin Timur yang mulai panas dan menurunnya intensitas hujan, banjir di desa Hanjapali diperkirakan segera surut dalam beberapa hari ke depan. Di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, ribuan rumah warga 5 kecamatan masih terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Di antaranya rumah-rumah tersebut belasan rumah panggung yang nyaris tenggelam dan warga enggan mengungsi, mereka memilih tetap bertahan dirinya. Banjir diakibatkan luapan sungai Walenai dan diperparah adanya kiriman banjir di kabupaten tetangga. Untuk dapat beristirahat, warga menggunakan balai-balai yang terbuat dari bambu serta sebagai penyang rumah mereka agar tidak tenggelam. Dari data sementara, pihak dan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Wajo menyebutkan 47 di 5 kecamatan masih terendam banjir antara 30 hingga 250 cm. Adapun 5 kecamatan yang terdampak yakni Kecamatan Sambang Paru, Kecamatan Belawa, Kecamatan Tanah Sitolo, dan Kecamatan Tempe. Rumah yang terdampak sebanyak 11.196 dengan 11.490 kepala keluarga. Dari Kota Waringin dan Kabupaten Wajo, Tim Liputan News melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, eksekusi tanah dan bangunan di Surabaya diwarnai adu pukul pihak termohon dengan petugas eksekusi. Pihak termohon menilai eksekusi cacat hukum karena tidak sesuai dengan ukuran serta luas tanah yang disebut dalam amar putusan eksekusi Pengadilan Negeri Surabaya.
Belasan orang yang berupaya mengadang eksekusi 2 bangunan rumah di Jalan Tambak Dogan Ayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya, terlibat saling dorong dengan petugas kepolisian mengawal jalannya eksekusi. Namun upaya perlawanan mencegah eksekusi tidak membuahkan hasil. Petugas jurusita Pengadilan Negeri Surabaya tetap melaksanakan proses eksekusi usai pembacaan surat putusan penetapan eksekusi. Petugas membongkar pintu pagar rumah. Sempat terjadi adu pukul salah seorang tim kuasa hukum saat petugas jurusita memaksa penghuni yang tetap bertahan untuk keluar dari dalam rumah. Eksekusi tanah dan 2 bangunan rumah sesuai putusan penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Surabaya tahun 2022 yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pihak termohon menilai eksekusi cacat hukum karena tidak sesuai dengan batas luas tanah yang disebut dalam amar putusan eksekusi. Karena seharusnya pelaksanaan eksekusi ini tidak dapat dilaksanakan karena jelas tidak sesuai dengan luasan tanah yang dimohonkan. Juga teman-teman bisa lihat di sini 200 meter dengan batas-batasnya juga tidak sesuai. Sengketa tanah berawal dari gugatan eksekusi pemohon Hari Aji Sutomo di PN Surabaya pada tahun 2016. Namun kalah dan gugatan dimenangkan termohon. Pemohon lalu melakukan banding ke Pengadilan Negeri Jawa Timur dan menang. Pemohon juga memenangkan perkara di kasasi Mahkamah Agung. Diwarnai penolakan hak termohon, eksekusi pengosongan paksa tetap berlangsung dengan pengamanan ketat personel kepolisian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Sebuah rumah 2 lantai sekaligus warung kelontong di Bekasi, Jawa Timur ludes terbakar. Dalam insiden ini penghuni rumah dan 2 anaknya yang masih balita harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka bakar. Tolong ya, Pak Mardi, tolong segera secepatnya ya. Tolong kirim damkar ya. Kepulan asap tebal terlihat saat api bakar rumah 2 lantai sekaligus warung kelontong di perumahan Villa Gakrapan, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dengan alat seadanya warga berupaya memadamkan api dan menyelamatkan barang berharga milik korban. Namun kencangnya tiupan angin dan banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seisi ruangan. Beruntung penghuni rumah dan 2 anaknya yang sedang tertidur selamat dari maut. Saksi mata mengatakan kebakaran bermula dari percikan api karena korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian setelah petugas bergerak 2 unit mobil pemadam. Nah, setelah itu teriak-teriak keluar, minta tolong dengan bapak-bapak lingkungan sekitar, minta tolong, alhamdulillah bapak-bapak pada keluar. Nah, setelah itu anaknya datang, yang punya warung anak datang, terus dibuka, ternyata masih ada anak dan ibunya di dalam. Dari keterangan ada korban 3 orang, korban luka bakar yang terdiri dari anak kecil 2 orang, ibu-ibu, kalau nggak salah, ya. Ibu-ibu yang punya rumah. Akibat luka tersebut, 3 orang korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Ananda Babelan. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini masih ditangani petugas Polsek Babelan. Dari Kabupaten Bekasi, Barat, Ahmad Jauhari, iNews melaporkan. Wali Kota Medan Bobi Nasution melakukan penyegelan salah satu mal terbesar di Kota Medan. Diketahui mal tersebut memiliki tunggak pajak lebih dari 200 miliar sejak tahun 2011. Petugas Polisi Pamong Praja Kota Medan berkeliling ke dalam area mal sambil memberikan pengumuman untuk mengosongkan gedung Mall Center Point di Jalan Jawa, Medan, Sumatera Utara. Dan Bobi Nasution turun langsung untuk menyegel salah satu mal terbesar yang ada di Kota Medan ini. Berdasarkan data Pemkot Medan, mal tersebut sudah menunggak dan tidak membayar pajak sejak tahun 2011 silam dengan total nilai yang fantastis lebih dari 200 miliar rupiah.
Sebelumnya Pemkot Medan juga sempat mal tersebut karena PBB, namun pihak membayarkannya dengan cara mencicil. Kegiatan lama sebenarnya beberapa tahun lalu juga sudah kita pernah lakukan dan sampaikan dan ingatkan kepada poin di mana memang ada tunggakan kewajiban dari mulai tahun 2011 mulai pertama kali dibangun center point sampai dengan hari ini masih ada kewajiban. Diketahui Mall Center Point ini berdiri di atas tanah PT KAI dan pada masa bangunannya sempat menyeret 2 mantan wali kota Medan dengan temuan tindak pidana korupsi atas penjualan aset negara. Dari Medan, Sumatera Utara, Matrituano Sution, AIS melaporkan. Sementara itu, sebuah minibus mewah menabrak lapak pedagang di RSUD Bahtera Mas, Kendari, Sulawesi Tenggara. Diduga pengemudi kehilangan kendali karena hujan. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kejadian baru. Sebuah minibus mewah menabrak pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan Pierre Tendean, depan RSUD Bahtera Mas, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Diduga pengemudi kehilangan kendali saat mengemudi dalam kondisi hujan. Korban mengaku syok karena kendaraan tiba-tiba melaju dan menabrak truknya saat dirinya tengah melayani pembeli. Waktu saya lagi menyantap nasi, mobil sudah ada di depan saya. Terus dia langsung tabrak saya, baru dia langsung. Berapa mobil tadi? Yang saya lihat cuma mobil putih saja tadi. Mobil putih. Sopirnya? Ya? Sopirnya? Sopirnya? Sopirnya alhamdulillah dia aman. Nggak kenapa-kenapa. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Petugas kemudian mengevakuasi kendaraan ke pos lantas. Sementara pengemudi minibus masih menjalani pemeriksaan di Satlantas Polresta Kendari. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, AIS melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan Vina oleh geng motor di Cirebon, Jawa Barat kembali viral di media sosial. Selama 8 tahun, 3 dari total 11 tersangka belum ditangkap oleh polisi. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina di Cirebon, Jawa Barat kembali mencuat dan ramai di media sosial setelah diangkat ke layar lebar. Vina dan kekasihnya Eki dibunuh oleh gerombolan geng motor yang berjumlah 11 orang. Sedangkan Vina dibunuh terlebih dahulu diperkosa oleh para pelaku. Dari total 11 tersangka, 8 tersangka sudah ditangkap, divonis dan ditahan, sementara 3 tersangka lainnya hingga kini masih buron. 8 tahun berselang, film tragedi Vina diangkat ke layar lebar. Otak di balik pembunuhan Vina, yakni Peggy alias Peron, belum juga ditangkap. Tidak hanya Peggy, Andi dan Dani yang juga tersangka pembunuhan tersebut juga belum ditangkap. Pihak keluarga korban Vina meminta agar polisi segera menangkap ketiga tersangka. Makanya barangkali melalui film jalannya, siapa kan diangkat lagi. Dan sekarang beritanya kan memang katanya Polda sudah bergerak tuh. Nah, keluarga sedikit senang, bahagialah. Berarti nggak sia-sia nih kita menyetujui dibuat film walaupun masih suka sakit ya. Keluarga pengennya cepet ketangkep lah. Cepet ketangkep, cepet diadili juga kayak yang lainnya. Dalam DPO yang dirilis Polda Jawa Barat di media sosial, ketiga tersangka bernama Peggy alias Perong, Andi, dan Dani dikabung merupakan warga Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Namun pemerintah desa belum dapat memastikan ketiga tersangka merupakan warganya. Di samping alamatnya juga desa Banjarwangunan, nggak ada RT/RW-nya, tetapi saya akan berusaha sudah merilis ke RT/RW. Misalnya ada rilisan dari Polda, ada ininya ke Banjarwangunan dan ada ciri-cirinya dan saya sudah sebarkan ke RW. Belum fix itu warga Banjarwangunan kan, belum fix. Diketahui Vina yang saat itu merupakan siswi kelas 2 MK dibunuh oleh geng motor berjumlah 11 orang di Jalan Raya Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016. Vina dan tewas bersama kekasih Eki. Awalnya keduanya dilaporkan mengalami kecelakaan tunggal,
Namun setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata diketahui korban merupakan korban pembunuhan oleh geng motor. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemberangkatan jemaah calon haji embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai insiden pesawat terpaksa mendarat darurat. Pesawat Garuda Indonesia mengeluarkan percikan api saat take off dari Bandara Sultan Hasanuddin. Video amatir merekam saat pesawat Garuda Indonesia mengeluarkan percikan api saat lepas landas dari Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar pada Rabu sore. Setelah 1 jam, udara pesawat yang mengangkut 450 jemaah calon haji asal Kabupaten Goa terpaksa return to base atau kembali ke Bandara Sultan Hasanuddin. Keputusan return base diambil pilot in command dengan mempertimbangkan kondisi kendala engine pesawat yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Rute Makassar-Madinah pada hari ini yang merupakan kloter kelima asal embarkasi Makassar melakukan prosedur return to base atau RTB sebagai langkah cepat guna memitigasi risiko aspek safety dan keamanan operasional pada penerbangan tersebut. Setelah pesawat mendarat, seluruh penumpang diarahkan kembali menuju asrama haji. Seorang jemaah calon haji menceritakan setelah di udara selama 10 menit, pesawat tiba-tiba bergetar. Tak lama berselang, pilot mengumumkan bahwa pesawat akan ke Bandara Sultan Hasanuddin. Dia getar dekat pintu. Pintunya dekat WC yang mesti kat WC yang sebelah kiri. Saya duduk sebelah kanan. Rasa kita itu, Pak. Dindingnya tuh saya lihat dia bangku bergetar. Jadi apa yang dilakukan, Pak? Ya cuma bersikir saja, berdoa sama Tuhan. Seluruh penumpang pesawat dalam keadaan selamat dan akan kembali didekatkan secepatnya mengacu pada kesiapan pesawat pengganti. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Masyarakat di Lombok menggelar tradisi unik pengantar haji yakni Zikir Saman, sebuah tradisi zikir yang dibarengi dengan gerakan pencaksilat untuk mendoakan calon haji yang hendak berangkat ke Tanah Suci. Inilah tradisi Zikir Saman yang dilakukan puluhan pemuda asal Dusun Embuk Duduk, Desa Lapulia, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah. Para pemuda ini melakukan tradisi Zikir Saman sekali bulan haji di salah satu rumah jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci. Selain untuk mendoakan masyarakat yang berangkat pergi haji, juga untuk menghibur masyarakat dengan tarian gerakan yang unik. Dengan berpasangan, para pemuda ini melantunkan zikir dan doa yang dipadukan dengan puluhan gerakan seperti pencaksilat. Tradisi zikir ini biasanya dilakukan hingga 1 jam, tergantung banyaknya gerakan yang diperagakan. Di dalam zikir zaman ini banyak sekali gerakan, terutama menurut yang kita terima itu kalau tidak salah 44 gerakan. Di dalam gerakan itu berkah. Kami merasa terhibur, kami merasa turut didoakan supaya nanti dalam pelaksanaan ibadah kami bisa lebih lancar. Tentu zikir zaman ini telah merupakan sebuah tradisi turun-temurun yang bernuansakan agama. Para pemuda berharap tradisi Zikir Saman bisa terus dilakukan dan tidak punah sehingga dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Dari Lombok Tengah, Emma, iNews melaporkan. Pemirsa, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI menggelar diskusi publik terkait revisi Undang-Undang Penyiaran yang digelar di Hall Dewan Pers. Dalam diskusi ini, Ketua Umum IJTI Heri Kurniawan meminta agar DPR tidak terburu-buru untuk mengesahkan rancangan tersebut menjadi undang karena dapat sejumlah pasal yang merugikan jurnalis. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI menggelar diskusi terkait revisi Undang-Undang Penyiaran yang bertemakan menyoal revisi Undang-Undang Penyiaran berpotensi mengancam kemerdekaan pers.
Dalam diskusi ini, Ketua Umum IJTI Heri Kurniawan meminta segenap komunitas pers menolak rencana revisi Undang-Undang Penyiaran karena pasal-pasal dalam aturan tersebut dinilai dapat mengancam kebebasan pers dan menjadi alat untuk membungkam kemerdekaan pers. Jadi kita hari ini berkumpul bersama diskusi bukan sekadar menyuarakan hak keinginan masyarakat pers, enggak, tapi adalah kita menjaga supaya aliran informasi publik, aliran informasi pada publik itu bisa terjaga baik, berkualitas dan sesuai dengan yang memang seharusnya. Heri aku menghargai proses-proses perubahan visi. Namun memang ada beberapa pasal pada draft akhir revisi Undang-Undang Penyiaran yang sangat merugikan pers dan publik. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, M. Koirudin, iNews melaporkan.